Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, yang semoga Allah senantiasa berikan kekuatan, kesehatan, keberkahan ilmu, dan khususnya semoga Allah membuka pintu hati, pikiran, semua indera yang kita miliki. Semoga Allah membukakan untuk kemudahan masuknya ilmu Allah, baik ilmu yang berkaitan dengan dunia maupun yang berkaitan dengan akhirat. Semoga apapun ilmu yang kita peroleh pada yang lalu, hari ini, dan yang akan datang, itu oleh Allah dinilai menjadi sebuah bentuk ibadah dan bentuk ketaatan kita, dan juga bentuk rasa syukur kita atas apa yang Allah perintahkan, yaitu menimba ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ladies and gentlemen, my bro and my sis in this class, thank you for your coming in this class, and also I would like to appreciate you until now you can be present in this class, and I hope you will be also excited with English, and also you can be more spirit to learn, to know more about English, because English is very easy. Just because English is not our mother language, isn't make English difficult, because English is also same as our language Indonesia. I mean, can be learned, can be know, bisa untuk dipelajari, bisa untuk diketahui. So I hope you you don't not to upset. Kalian jangan putus asa, because everyone has their own time. Jadi seseorang itu memiliki waktunya masing-masing. Jangan karena seseorang itu sudah mencapai tujuannya lalu kemudian kita merasa kita diam saja atau tidak berjalan. Ya, jadi sama ketika kita mengendarai transportasi, ya, ketika menuju sebuah tujuan, misalkan ke Surabaya, ya, mungkin asal kita berbeda-beda, atau menuju Jakarta misalkan, mungkin asal kita berbeda-beda. Ada yang berangkatnya dari Surabaya, ada yang berangkatnya ke tengah dari Jawa Tengah, misalkan dari Semarang. Ada mungkin yang berangkatnya dari Cirebon, atau bisa jadi ada yang berangkatnya dari Depok. Nah, kita semua has same purpose. Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu menuju Jakarta. Nah, pasti ada beberapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan. Nah, ini dia yang ada di Depok, misalkan, atau ada yang di Cirebon. Jadi ketika dia ke Jakarta, dia sampai tujuan, dia sampai dulu. Nah, tetapi itu tidak menjadi indikasi bahwa kita tidak sampai, begitu ya teman-teman. Jadi
same as my style previously. Jadi sebagaimana style Ustadz dalam mengajar ya, sebelum-sebelumnya. Jadi kita menyampaikan semangat, kita menyampaikan motivasi, nasihat ya. Jadi teman-teman jangan sampai karena posisinya teman itu ada di Surabaya lalu menganggap mereka yang di Cirebon itu, wah enak dong dia sudah di Cirebon, dia dekat. Bukan. Persoalan jarak itu hanya persoalan waktu. Selama kita punya tujuan yang sama, pasti kita akan sampai di Jakarta. Itu perbedaan apa namanya asal. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang sudah ahli, ada yang sudah pernah belajar sebelumnya. Tetapi ketahuilah semua orang memiliki titik awal. Semuanya. Tidak mungkin orang lahir lalu pintar bahasa Inggris, bahkan orang-orang orang Inggrisnya sendiri, ya. Semuanya mempunyai titik yang sama dan pasti mempunyai tujuan akhir yang sama. Jadi ketika teman-teman itu titiknya sekarang masih di Surabaya, bersabar, terus berjalan, terus mengendarai, jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena ketika teman-teman memutuskan berhenti, maka itulah yang dinamakan kegagalan. Maka itulah yang dinamakan kita tidak sampai. Maka itulah yang dinamakan kita tidak bisa. Tetapi ketika teman-teman itu tetap berusaha, tetap berikhtiar, meskipun perjalan kaki, misalkan satu hari 10 langkah, ya pelan-pelan satu hari menghafalkan kosakata satu saja, tapi tetap berjalan, tetap punya tujuan untuk bisa bahasa Inggris, yakinlah kita akan sampai pada tujuannya. Hmm. Ada juga mungkin ini berkaitan apa kemampuan ya. Kemampuan itu dianalogikan sebagai kendaraan, ya. Start kita sama-sama ini dari Surabaya misalkan. Ada beberapa orang yang memang belum bisa, sama-sama belum bisa. Tetapi kemampuannya itu berbeda. Ya, ini berkaitan dengan transportasi. Yang satu pakai sepeda motor, yang satu pakai mobil, yang satu pakai kereta, yang satu pakai bis, yang satu pakai apa? Jalan kaki. Tentu berbeda-beda, ya, sampainya. Ya, yang pakai kereta duluan karena cepat tanpa halangan, yang pakai bis kemudian yang pakai bus menyusul, yang paling akhir siapa yang jalan kaki. Tapi apakah yang jalan kaki itu lalu kemudian dianggap gagal? Tidak, dia pasti akan sampai, tetapi belum menemukan waktunya. Dan yakinlah teman-teman, ketika kita sudah menetapkan tujuan kita, ketika kita istiqomah, yakin sekecil apapun langkah kita, kita pasti akan mendapatkan tujuan, kita akan memperoleh tujuan kita. So let's back to our topic. Ya. The topic today is about nominal sentence. We have learned about verbal sentence and also passive voice, okay? Because in verbal sentence there are three, okay? There are three types: positive, negative, and also apa itu pertanyaan itu? Question, ya, atau pertanyaan interrogatif. Jadi ada tiga, in verbal sentence, verbal sentence. What is about verbal sentence? Apa itu verbal sentence? Teman-teman masih ingat? Apa? Ya, pakai bahasa yang mudah aja. Verbal sentence adalah kata kata kerja ya, ya. Selama masih ada kata kerja di sana, maka itulah yang dinamakan dengan verbal sentence yang ada kata kerja. Apa itu kata kerja? Banyak ya. Makan, minum, mengendarai, silaturahim, bertemu. Banyak sekali. Bahasa Inggrisnya ya, visit, learn, belajar, atau seeking, knowledge, mencari, seek itu mencari, look for, mencari, banyak ya, read itu membaca. Jadi teman-teman saya kira sudah memahami itu ya, verbal sentence. So today we would like to learn more about nominal sentence. Jadi tentang kalimat nominal. Kalimat nominal itu bahasa mudahnya adalah kata benda. Jadi susunan kata yang tidak mengandung kata kerja dalam satu kalimat atau dalam dua kata. Ya, minimal kalimat itu dua. Okay?
Dalam bahasa Arab pun juga gitu kan, kalam. Ya, tidak bisa berdiri sendiri, itu tidak bisa. Nah, untuk nominal sentence bisa, jumlah ismiyah itu bisa berdiri sendiri. Dalam bahasa Arabnya itu jumlah ismiyah. Ya Allah, batu ini. Dalam bahasa Arab ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau dalam bahasa Inggris ada verbal sentence, ada nominal sentence. Oke, teman-teman, itu sangat mudah sekali. Dalam bahasa Indonesia, kata benda dan kata kerja. Kata benda itu apa? Ya, kata benda itu yang tidak mengandung kata kerja. Sesimpel itu aja, mendefinisikan. Tidak perlu susah-susah. Kata kerja apa? Ya tidak ada kata bendanya gitu ya. Maksudnya ada aktivitas di sana, ada kegiatan di sana. Tidak diam. Misalkan kata kerja itu apa? Saya makan. Apa aktivitasnya? Makan. Ya, buka aja enggak apa-apa voice-nya ya. Teman-teman yang meskipun videonya ditutup, voice-nya dibuka enggak apa-apa. Makan. Siapa yang makan? Saya, ya kan? Jadi ada aktivitas di sana. Sedangkan kalau nominal sentence itu tidak ada aktivitas, dia hanya mendeskripsikan, dia hanya menerangkan, ya, nanti akan dijelaskan. Ini secara singkat saja. Jadi misalkan eh, Ustadz Idris guru bahasa Inggris, ada aktivitas di sana? Tidak ada, ya. Ustadz Idris adalah guru bahasa Inggris. Tidak ada aktivitas di sini. Ya, tidak ada aktivitas. Nama saya Maulana Malik Ibrahim. Tidak ada aktivitas di sini. Maka ketika tidak ada aktivitas, itu adalah nominal sentence. My name is Maulana Malik Ibrahim. Itu adalah contoh dari nominal sentence. Sebenarnya dari sini saja teman-teman itu sudah paham. Ya, tetapi kalau begitu saja selesai dong pelajaran cuma 10 menit. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari lebih dalam. Nominal sentence tidak sesederhana nama saya Mas Maulana atau guru bahasa Inggris Ustadz Idris gitu, enggak. Tetapi ada lebih panjang. Oke, let's do out. Nominal sentence. Ustadz minum dulu, dia mohon maaf. Ada yang bisa bantu baca biar kita latihan anu apa namanya pronunciation-nya. Ayo, siapa saja monggo. Dari awal poin awal, poin awal. Aduh. Mana api? Ayo teman-teman, siapa yang bisa? Siapa saja, everyone. Nyoba, masa baca gini saja tidak bisa ya? Bisa lah teman-teman. Yakin. Ayo. Hah? Oke, saya kasih contoh ya. Nominal sentence. First, a nominal sentence is a sentence that doesn't contain a verb, but instead uses an auxiliary verb to express the condition, status, or state of something. Artinya, ya, nominal sentence atau kata benda, ya, kata nominal itu adalah sebuah kalimat yang tidak mengandung kata kerja, verb. Pokoknya tidak boleh ada kata kerja. Tetapi instead use, tetapi lebih menggunakan auxiliary verb, ya. Sama-sama verb tapi ini auxiliary. Oke. Apa auxiliary verb? Ya, paham teman-teman apa bedanya verb sama auxiliary verb? Apa itu auxiliary verb? Aduh, lupa lagi ya. Auxiliary verb itu contohnya banyak. Atau bahasa mudanya itu jadi to be. Itu biasanya teman-teman pakai untuk to be itu ya. Is, them, are, was, were, had. Terus kemudian has. Ya, ada would, ada will. Dan banyak sekali ya. Ya, tapi menggunakan itu. Jadi kata benda, nominal sentence itu pasti menggunakan auxiliary verb. Bukan pasti. Lebih cenderung pakai itu. Ya, ada yang tidak pakai. Nanti kita pelajari. To express the condition, untuk menjelaskan tentang kondisi. Hari ini hujan. Kondisinya ya. Ya, sinyalnya lemot. Nah, ini kan berarti jumlah ismiyah, nominal sentence. Tidak perlu
pakai is dan lain sebagainya kadang ya. Sinyalnya lemot tapi dalam bahasa Inggris tetap dipakai ya. Ya, sinyalnya lemot, sinyalnya cepat ya. Kalau bahasa Indonesia enggak perlu ya. Atau untuk menjelaskan tentang status ya. Misalkan saya sedang rapat ya. Oh ya rapat kata kerja dong. Status ya status saya seorang guru, I am still jomblo misalkan, I have married, saya sudah menikah dan lain sebagainya ya. Have ini sudah bermakna sudah, bukan bukan dalam art oh married married kata kerja ya. Oh iya sih sudah kata kerja. Sorry salah salah. Ya. Ya I'm single itu ya. Contohnya I'm single. Saya single. Oke. Eh, status or state of something atau menjelaskan atau menyatakan tentang sesuatu. Misalkan Mas Maulana, hey everyone, I am is handsome. Kok I am handsome? I am handsome. Sorry. Saya ini cakep. Ya, I am your leader. I am your president. Saya adalah pemimpin kalian. Saya adalah presiden kalian. Itu menggunakan nominal sentence. Oke, secara mudahnya seperti itu. Oke, next. Ada yang bantu baca? Yang kedua, baca saja. Salah tidak apa-apa. Ustaz, saya coba Ustaz. Oke, next. Go on. The next Ustaz. Nominal sentence. Ya. Right. Nominal sentence are a type of sentence structure that primarily express states of being. Oke, struktur itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris structure. Oh, structure. That primarily structure, bukan struktur. Kalau struktur itu bahasa Indonesia ya. Type of sentence structure. Sentence structure that primarily express states of being, existence, or identity. I itu bukan I. Oh, identity. Unlike typical sentence that contain a subject and a verb, nominal sentence often rely on a single word. Bagaimana, Ustaz? Nilai. A single word or press to convey their meaning. Susah banget, Ustaz. Ya, teman-teman, kenapa bahasa Arab itu teman-teman itu gampang, meskipun susah mengartikan, meskipun susah untuk menganalisa. Ya kenapa? Ketika dibaca mudah. Karena dari kecil teman-teman kan sudah di TPK, sudah belajar, dikenalkan bahasa Arab. Bahasa Arab is our religion language. Jadi bahasa Arab itu kan bahasa agama kita. Kenapa? Mudah. Bahasa Inggris juga gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kita? Harusnya ada TPK berbahasa Inggris begitu ya. Dari I, B, C, D, E. Nah, itu pernah kita pelajari waktu di SD atau waktu di PAUD. Ya. Itulah kenapa orang-orang yang lain atau dalam artian itu coach atau apa namanya itu Katolik, Kristen dan lain sebagainya itu pinter berbahasa Inggris karena bahasa Injil itu digunakan pakai bahasa Inggris. Jadi pasti mereka gampang saja ngomong. Oke, teman-teman, ada yang bisa membantu mengartikan? Ini siapa ini? Dimit dong, Mas Maulana Ihsan. Mengartikan. Oke. Ayo, yang bisa mengartikan. Pelan-pelan saja ya, kita artikan bareng ya. Dibuka anunya. Nominal sentence adalah tipe ya. Ini apa ini kok ada coret-coretannya? Adalah tipe dari sebuah struktur kalimat. Oh ya Allah, ya umumnya
menjelaskan atau mengekspresikan ya tentang state of being, tentang ya seseorang ya, tentang eksistensi seseorang atau identitas seseorang. Tolong di-mute dong Mas Maulana ini. Yang apa? Admin siapa sih admin? Ah, oke. Ya. Ya Allah. Ya tadi jadi apa namanya? Jadi kalimat sentence itu adalah tipe structure dari susunan kalimat ya yang itu umumnya menjelaskan tentang menyatakan tentang diri kita ya. Saya cakep, saya besar, saya kecil ya atau eksistensi kita. Saya adalah seorang public figure. I am the best idol in Indonesia itu pakai nominal sentence misalkan idola yang terbaik di Indonesia atau identitas kita I am lecturer, saya adalah seorang dosen, itu menggunakan nominal sentence. Tidak seperti tipe sentence kalimat yang mengandung subjek dan verb, maksudnya verbal sentence ya. Jadi tidak ada saya makan, saya pergi, itu kan subjeknya ada, verbnya ada. Nominal sentence biasanya ya Allah. Karena ngomong terlalu banyak jadi yang ini. Nominal sentence seringnya itu mengandalkan single word atau frasa untuk convey. Convey itu untuk menyatakan maksudnya. Kayak contoh apa? Satu kata ada. Wow. Wow itu kan bahasa Inggris. Wow. Ya, coba Mas Maulana. Wow. Pakai wow. Ustaz, maaf berisik di sini ada acara. Aduh, jadi gak kedengeran, saya jadi gak Oh enak. ya. Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Jadi nominal sentence itu tidak harus dua kata ya, tapi bisa satu kata, single word atau bahkan satuan ya. Ya, wow, itu bisa juga. Hey, hey itu kata benda atau nominal sentence. Hey, apa kabar? Gitu ya. Apa kabar? What's up? What's up itu apa? Masuk dalam nominal sentence. What's up? Oke, teman-teman next biar lebih ya, menyeluruh. Key characteristics of nominal sentence. Oke, sih. Ya, beberapa karakteristik dari nominal sentence. Lack of lack. Apa itu lack ya? Lack itu apa ya? Kekurangan. Cat mau cari dulu di bahasa Inggris itu apa? Lack. Bacanya gimana sih? Lack. Lack of a verb. Lack of a verb itu kekurangan dari verb ya, dari verbnya. Karakteristik dari nominal sentence itu kurang dari verb. Apa maksudnya? Nominal sentence kalimat nominal itu sering omit a verb. Jadi sering mengandalkan apa omit itu? Sering menghilangkan verb. Maksudnya sering menghilangkan verb khususnya di main verb, kata main verbnya. Instead, they rely on the inherent meaning of the subject or predicate to express the idea. Jadi mereka itu menghilangkan verbnya ya, sering ya menghilangkan verbnya untuk apa namanya menjelaskan inherent, mengandalkan itu ya, maksud dari subject or predicate to express the idea. Jadi dia tidak menggunakan verb lagi. Dia tidak menggunakan verb lagi untuk menyatakan apa sebuah ide. Kalau kata verbal itu kan I have an idea. Saya punya ide. Ya kan? Nah, itu masuk apa? Nominal atau sentence? Nominal atau verbal? I have an idea. Masuk dalam nominal sentence. Oke. Kemudian karakteristik yang kedua itu existence or identity. Pasti menjelaskan eksistensi atau identitas.
The primary function of a nominal sentence is to state that something exists or is identical to something else. Jadi sudah jelas ya tadi, existent or identity. Pasti itu untuk mengekspresikan ya. Misalkan contoh dia sabar, be patient ya. Dia sabar, dia dia jujur. Nah, itu untuk mengidentikan seseorang juga bisa seperti itu, pakai nominal sentence. Kemudian yang ketiga ini bedanya, kalau verbal sentence tidak bisa sendirian, I gitu aja, tidak bisa, tidak nyambung, apa I apa, saya apa gitu. Tapi kalau single word, tapi kalau nominal sentence itu bisa pakai satu kata, kayak tadi, what's up, wow, hey, nah gitu ya. Oke teman-teman, single word or phrase. The sentence is often composed of a single word or a short phrase. Short phrase itu yang kecil sekali ya. Frasa. What's up itu adalah frasa yang singkat. Karena nggak nyambung. What's up kalau diartikan what itu kan apa. App itu apa. Tapi karena sudah menjadi bahasa slang atau frasa yang umum di sana, itu artinya apa kabar, menanyakan kabar, ya sudah kita pakai aja what's up. Kalau dicari di kamus tidak akan nyambung, mana ada kata what's up ya, Oke. Ya teman-teman itu ya. Ada juga verbal sentence yang satu kata look, lihat, tapi kan nggak nyambung gitu. Mas Maulana tiba-tiba ke Ustadz lihat apa, pasti kan ada lanjutan aktivitasnya. Oh lihat sepeda, oh lihat ada cewek yang lewat, begitu ya. Jadi nggak bisa. Tapi kalau single word itu bisa mengidentifikasi respon kita gitu. Misalkan siapa di sini? Susanti ya. Susanti punya nilai yang 100. Menunjukkan ke teman. Wow, ekspresi kan. Itu kan sudah mengandung makna yang luar biasa, banyak kan? Menunjukkan kegaguman, menunjukkan respon yang positif, betul enggak? Itulah hebatnya nominal sentence. Oke, next. Ya, common structures, ya, umum. Susunan yang umum di di nominal sentence itu pasti subjek dan predikat, ya, umum ini. Misalkan it's raining, sekarang hujan, ya. Kenapa kok maknanya sekarang? Ayo. Karena ini susunan kalimatnya adalah bentuknya continuous tense, oke. Makna yang sedang. Sebenarnya tidak ada, sama aja. Cuma kita menambahkan sedang itu karena di sini hujan. Kalau dalam nominal itu tidak ada simple ya, tidak ada continuous. Kebalik, tidak ada simple ya. Kenapa? Karena sudah pasti menunjukkan sedang sama yang ditunjukkan itu sama. Misalkan Mas Maulana cakep begitu, ganteng. Itu kan otomatis saat ini kan sedang ganteng gitu kan. Iya, betul enggak? Mas Maulana ganteng, Mas Maulana sedang ganteng. Itu kan enggak nyambung. Sedang enggak. Ya otomatis kalau kita bilang Mas Maulana cakep, ganteng, ya sedang ganteng, betul enggak? Sama seperti sekarang hujan atau sekarang sedang hujan, kan sama aja. Sekarang hujan, berarti kita bilang sekarang hujan, ya, berarti kan sedang hujan. Ya. Yang kedua, time's up, waktunya habis. Nah, ini kan time, subject, is. Itu sebagai predikat. Oh, times. Times itu waktunya. Kembali. Bukan ini. Bukan time is ya. Time. Iya betul. Subject predikat. Up itu predikat. Time's up. Peace is our goal. Subject predikat. Ya. Jelas. Peace is our goal. Kedamaian adalah tujuan kita bersama. Itu umumnya ya teman-teman. Kemudian yang kedua subject plus predicate plus complement. Ya, untuk menjelaskan ya. He is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Predikatnya mana? Is. Komplementnya apa? Doctor. He is a doctor. Dia adalah seorang dokter.
Penjelas. Ya, penjelas. This is my. Ini adalah buku saya. Book. This subject is predicate my book complement. Kemudian yang ketiga, the cat is on the mat. Nah, kucing itu ada di alas, tikar gitu ya. Ada di atas alas, on the mat. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas sekali ya, mudah sekali. Teman-teman ya. Oke, tidak ada ya. Feature, susunannya, alat-alatnya, features ya. Intinya, nominal sentence, Ustaz sudah nyampaikan tadi di awal, tidak ada kata kerja. Oke, tidak ada kata kerja. But can contain an adjective, noun, or adverb. Tapi bisa mengandung kata kerja, kata benda, atau adverb, kata keterangan waktu. Adverb itu kata keterangan ya. Ada adverbial of place, ada adverbial of time, gitu ya. Misalkan gimana? I am in the school today. Oke ya. Saya di sekolah hari ini. Today itu apa? Komplement dan dia statusnya sebagai adverb, keterangan ya. Keterangan apa? Keterangan waktu. Kalau dalam bahasa Arab itu dorof zaman. Kalau adverbial of place itu dorof maka. Kalau adjektif itu apa? Bahasa Arabnya apa? Menjelaskan kata sifat itu apa bahasa Arab? Jumlah Ya, ismiyah bukan, teman-teman Ustaz? yang ahli bahasa Arab. Biar nyambung. Ya. Halo. Jumlah ismiyah bukan, Ustaz? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu nominal sentence. Kalau adjektif itu apa? Kata sifat itu apa? Ya kata sifat. Ya, ya intinya itu teman-teman ya. Ayo, tolong direspon teman-teman. Suaranya Ustaz sudah mau habis ini. Sakit perih sekali di sini untuk apa namanya untuk bilang. Makanya tidak terlalu kenceng ya. Saya tak minum dulu. Oke. Kemudian ini Ustaz tadi sampaikan, auxiliary verb pasti menggunakan bukan pasti ya, harus menggunakan auxiliary verb. Seperti contoh is, am, are, was, were, have, has, had, been, and be. Ya, teman-teman ya, pasti menggunakan auxiliary verb. Oke, tujuan nominal sentence itu apa? Express the condition, status, or state of something. Ya, ini tadi di awal sudah dijelaskan ya. Untuk menyatakan sebuah kondisi, status, or state of something. Menyatakan sesuatu. Here are some examples of a nominal sentence. Oke, ada yang bantu membaca? Ayo. Saya akan berterima kasih sekali ada yang bantu baca. Me, can I read this? Oke, go ahead. Here are some examples of nominal sentence. Very interesting this book. Sangat menarik ya buku-buku ini. Kemudian her title Kurang. of face. Oh, so oke, satu dulu. Her title of vice president Satu dulu ya, satu. had been nominal only. Oke, Oke. teman-teman. Satu dulu. Maksudnya pakai intonasi, pakai apa ya? Tones yang jangan very interesting itu. Pakai seakan-akan menyampaikan sesuatu. Kalau contoh itu very interesting this books. Ya gitu loh. Jadi ada respon. Ayo coba.
Very interesting this book gitu, pakai itu ya. Biar kelihatan kayak ngomong. Ini kan. Halo? Kok berhenti? Ayo. Siapa tadi itu? Mas Yusron. Semangat Mas Yusron. Yes, Very interesting. This very book. interesting this book. Oke. Artinya? Sangat menarik buku-buku ini. Oke. Next. Me or other, sir? Or other? Ya, you. Ya, Okay. Here, her title of vice president had been nominal only. artinya? Gelar presiden dia nominal ya, nominal apa Ustaz? Presiden itu apa? Vice. Ada vice-nya. Waduh, kalau kita lihat nonton One Piece sih tahu ya, Vice Admiral ya. Apa ya, kepala presiden? Wakil presiden. Oh, wakil presiden. Iya. Vice Admiral. Betul ya. Had been Iya. on leave. Apa artinya? Gelar dia adalah wakil presiden had been nominal and only, hanya apa hanya Hanya sekedar hanya hanya sekedar sekedar, hanya sekedar nominal. Apa artinya nominal? nominal. Apa Ustaz? Nggak tahu Ustaz. Hanya sekedar nominal itu maksudnya bukan nominal sentence ya. Maksudnya hanya sekedar gelar saja. Oh, Jadi hanya sekedar gelar. hanya title saja gitu loh ya. Jadi gelar presiden, gelar wakil presiden itu hanya gelar saja. Dia biasa saja orangnya kok misalkan ngomongnya gitu. Oke, good. Number 3, nomor yang ketiga. Number 3, they they charge ya. Mhm. They charge a nominal fee for the service. Apa? Mereka apa sih? Charger. Charge. Apa Bukan charger itu ya. ya, charge. Biaya. Tadi itu biaya. Mereka membayar bukan membayar ya. Yo, ayo yang lain bisa bantu. Masa Ustaz terus? Mungkin ya. Ya, siapa aja? Halo? Ayo, siapa yang anu? They charge. Waduh. Ya, kan kalau membayar itu kan apa namanya tadi itu kata kerja dong. Bentar Ustaz, mulai ya bentar. Iya, iya. Ya, kalau membayar itu kan kata kerja dong. They charge. Ayo, Kalau kayak iya. they Halo, mereka mengenakan nominal fee for the service. Mereka menerapkan apa nominal fee atau gratis lah ya untuk service ya untuk Untuk pelayanan. betul gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, sip.
Next ya. Mana sini? Ya, gantian siapa yang mau baca? Nominal sentence. Atau enggak usah lah. Biar cepet ya, Ustaz baca. Oke. Example of nominal sentence. Jadi ini beberapa contoh dari nominal sentence. Satu yang menjelaskan tentang eksistensi ya. Ada kucing di taman. There is a cat in the garden. Nah, ini kan eksis untuk menunjukkan keberadaan. Ada kucing loh di taman, ada guru di sekolah, ada kepala sekolah di luar, jangan keluar. Nah, gitu ya. Itu nominal sentence. It was a beautiful day. Nah, ini adalah hari yang bahagia, hari yang indah. Apa menunjukkan hari ini indah? Silence, diam. Ini yang maksud saya bilang kata silence. Silence itu diam ya. Untuk menunjukkan saya diam. Kemudian identity untuk menunjukkan identitas. He is the king. This is my house. That's him. Itu adalah dia. Kemudian untuk menunjukkan kondisi kita, state of being. I am hungry. Saya lapar. She is happy. Dia bahagia. The door is open. Ya, pintunya terbuka. Oke. The door is open. Ini bukan bermakna pintu yang terbuka ya. Ini adalah prasa. Oke teman-teman, paham maksudnya? The door is open bukan pintu yang terbuka, bukan pintu-pintu yang itu, bukan ya. Kenapa? Kalau pintu yang itu salah. The door is opening. Pintu sedang terbuka karena pakai is. Nah, the door is open maksudnya misalkan ini ya. Mas Maulana mau ngelamar anaknya Kiai mana begitu. Terus yang perantara itu bilang, hey, the door is open. Nah, bukan berarti pintunya Kiai itu terbuka. Maksudnya sudah ada jawaban terbuka dari yang mau dilamar. Oke. Atau the lamp already green. Ya, maksudnya bukan lampu merah yang hijau itu. Maksudnya ada persetujuan. Ini maksudnya the door is open. Dia sudah mau mulai membuka diri, mau mulai buka komunikasi, mau menerima ya. The door is open. Jadi ketika ngomong sama native speaker atau bule, ketika dia ngobrol gimana kita melakukan wawancara atau kita nego-nego, terus dia bilang the door is open for you. Wah, pintu mana yang dibuka kan enggak nyambung itu. The door is open for you itu maksudnya kamu itu sudah diterima. Ya lanjut aja, mau wawancara, mau lanjut bisnis atau mau melanjutkan apa menikahi anaknya Kiai gitu ya, Mas Maulana. Oke itu teman-teman. Ini special case interjection. Ini tadi Ustaz sampaikan ya. Interjection often function as nominal sentence. Itu wow. Oh, itu kita misalkan sakit. Oh, astaga gitu. Ya kan, kalau orang-orang Jakarta kan anjing gitu ya, jadi salah itu. Help, tolong. Ya. Help di sini bukan berarti tolong dalam kata interjection. Dia nggak bisa kalau cuma sendiri begitu. Tapi kalau dia sendiri seperti itu maksudnya nominal sentence. Kalau verbal sentence, help me, tolong saya, tolong aku. Oke. Imperatives, comments can also be considered nominal sentence. Jadi perintah itu bisa juga masuk dalam nominal sentence. Silence, diam. Oke, stop, berhenti. Go, jalan. Ya, itu masuk dalam nominal sentence. Ingat, intinya adalah verbal sentence itu tidak bisa satu kalimat, nominal sentence bisa satu kalimat atau satu kata. Satu kata maksudnya. Silence, stop, go. Ini comparison to verb based sentence. Ya, apa perbedaannya? Perbandingannya antara apa namanya nominal dengan verb based sentence. Ya, apa sentence? Kalimat atau kata kerja ya. Nominal sentence can be changed to positive, negative, and interrogative forms, similar to verbal sentence. Jadi baik nominal
maupun verbal itu bisa dirubah menjadi positif, negatif, dan interrogatif. Bedanya apa? Kalau verbal ketika menjadi negatif, verbnya itu ada yang berubah. Oke, teman-teman? Ya, menjadi verb 1. Bisa jadi karena waktunya juga berubah. Kalau nominal tidak ada yang berubah. Cukup ditambahin apa ketika negatif? Tinggal ditambahin not. Oke, misalkan he is my husband. Dia adalah suamiku. Kalau diganti negatif, nggak usah repot-repot. Tinggal menambahkan not setelah is. He isn't my husband. Dia bukan suamiku. Gampang kalau nominal sentence. Kalau verbal sentence, itu kalian harus melihat waktunya, melihat kedudukannya sebagai apa, dan lain sebagainya. While sedangkan nominal sentence often alike a verb. Jadi kurang ya, ada dari verb ya. Tidak sepenuhnya verb secara sempurna. They can be constructed with verb-based sentence, which typically contain a subject and verb to express action or states. Jadi bedanya nominal itu dia kurang ya, tidak full, ada subjek predikat begitu. Tapi kalau verb itu harus jelas subjek, predikatnya apa, dan menjelaskan tentang kondisi action. Contohnya ini, sama-sama dingin. Ya, nominal sentence, dingin ya. Cuaca dingin misalkan. Misalkan kita lagi ngobrol gitu, nominal sentence, it's cool. Jadi, misalkan dua orang lagi terus bilang, it's cool. Maksudnya kan sudah jelas. Dingin ya, gitu. Kalau bahasa Indonesia, dingin, it's cool. Gitu ya. Itu kan sudah paham maksudnya apa yang dimaksud. Cool itu apa yang dimaksud? Adalah cuaca ya. Jadi tidak perlu ada kata cuaca di situ. Tapi kalau verb based sentence masih menggunakan kata verbal, itu kan ada subject predicate, the weather is cold. Ada the weather-nya ya. Jadi cuacanya dingin ya. Itu sudah masuk verb based sentence. Oke, next. In conclusion. Jadi secara kesimpulannya, nominal sentence offer a consist and effective way to express existence, identity, or states of being. Ini sudah diulang lagi ya. Ya, jadi tentang adalah menyampaikan atau mengutarakan eksistensi, identitas atau status kita saat ini ya, secara efektif. Their unique structure and emphasis on the inherent meaning of word or phrases make them a valuable tool in language. Jadi keunikan strukturnya, kalimatnya itu adalah membuatnya itu menjadi valuable tool, ya, alat yang bermanfaat dalam bahasa. Ya, kalau tidak ada nominal sentence ya kayaknya tidak mungkin ya. Atau kata benda. Oke, itu aja teman-teman. Ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sekarang ya. Karena Ustadz ada mau istirahat bentar ini karena sudah tidak kuat mau ngomong ya. I think enough for today. I would like to send this PowerPoint to you, to your group, and I hope you will make some examples. Jadi kalian buat beberapa contoh. I give you only 5. But for identity, for wait, like this. Please use like this example ya. Existence, their identity, states of being. Jadi buat contoh seperti ini ya teman-teman nanti. Oh, mati ya anunya ya. Jadi teman-teman buat contoh seperti ini ya. Jadi ada existence, identity, states of being. Jangan niru yang ini. Teman-teman buat sendiri ya. Melihat ini. Oke, teman-teman. Ini cuma contoh. Oke. Ya Allah. Oke.
Oke, ini Ustaz screenshot, nanti teman-teman tinggal begini. Ya, contohnya sudah Ustaz biar untuk memperbanyak latihan teman-teman ya. I think enough for today, oke. Silakan mengerjakan tugas. Jangan diketik ya. Jangan diketik. Cek gampangnya sekali ya, cuma ngetik selesai. Tolong ditulis di kertas. Dan tidak lama kok. Tolong tulis di kertas. Tidak punya pulpen, jangan sekarang, besok juga bisa. Kertas, pulpen, tulis, cuma beberapa. Ya. Buat satu identity, terus kemudian state of being itu masing-masing 5 ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Let's close our class by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga teman-teman tetap sehat, jaga kesehatan, khususnya yang belum menikah ya, jaga kesehatan. Karena kalau sakit repot, mau minta dilayani siapa gitu ya. Apalagi yang lagi menimba ilmu, jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Ustaz izin live ya. Ya.